Halo, selamat siang. Selamat datang di KBR News dengan saya Mentari. Halo, selamat datang Kak. Halo, selamat datang Kak Mentari. Iya, dengan Kakak siapa? Saya Arif Putri Aziz, saya dari Cianjur. Kesibukannya apa Kak? Untuk kesibukan aktivitas sama teman-teman, khususnya anak muda. Ini sejak kemarin kuliah, lalu sembari berkuliah bahkan sampai hari ini saya aktif di teman-teman bersama anak muda khususnya Cianjur. Oh gitu. Untuk saat ini Kakak Arif tuh sibuk ngapain sih di politik gitu? Kalau di politik, kalau di politik kita sibuk menganalisis mana pemimpin yang terbaik untuk anak muda. Oh gitu ya. Pastinya tahu Anies Baswedan dong. Tahu? Oh, tahu. Ini nih, aku mau nanya nih Kak. Kira-kira harapan kedepannya buat Pak Anies Baswedan khususnya untuk daerah Cianjur itu seperti apa sih? Kak? Pertama mungkin kalau berbicara harapan, semuanya kan sekarang ada 3 baca pres ya. Jelas kalau itu harapannya ke semua, tapi dikhususkan untuk Pak Anies Baswedan. Karena semangatnya adalah semangat perubahan, ya mudah-mudahan juga Pak Anies ini mampu merangkul anak muda dan juga kita yang selama ini anak muda jarang dilirik oleh rezim ya, ataupun stakeholder lah, kurang dilibatkan. Mudah-mudahan dengan semangat perubahan ini Pak Anies mampu merangkul kita semua, khususnya anak muda, itu agar lebih aktif lagi membangun daerahnya masing-masing dan juga untuk memajukan Indonesia. Kira-kira Kak, untuk caleg dari Bogor, menurut Kakak siapa sih yang favorit di milenial? Oke. Gitu? Hari ini kalau untuk di Bogor ada namanya, itu senior saya kebetulan. Ada namanya Pak Muhammad Rifai. Dia hari ini mau mencalonkan kembali karena sebelumnya kan dia sudah di DPR RI di 2014 sampai 2019. Dan hari ini dia mencalonkan kembali di dapil Kota Bogor dan Cianjur. Dan beliau ini sering sekali kami ajak diskusi dan orangnya enak ya, maksudnya santai sama anak muda itu nggak kaku. Dan dia mampu memberikan apa ya, ide gagasan dan juga dia mampu menerima gitu kritik saran masukan dari kita anak muda ini gitu. Jadi seringkali kita kopi-kopi santai lah ya kalau bahasa muda kita sekarang sama beliau gitu, mendiskusikan terkait Kota Bogor itu Cianjur. Oke. Bisa jelasin nggak salah satu program apa saja yang Pak Rifai udah berikan kepada milenial khususnya untuk daerah Bogor dan dapilnya? Oke. Sementara ini kan di Cianjur sedang berjalan, tapi yang sudah berjalan kan di Kota Bogor. Nah di Kota Bogor itu kita ada pengembangan sosial media. Oh, sosial media ya? Ya, jadi Pak Rifai ini juga dia mengikuti perkembangan zaman ya, walaupun mungkin lahirnya kan beda jauh dengan kita ya, tapi ya itulah kerennya gitu ya, Pak Rifai ini dia mampu melihat perkembangan zaman digitalisasi sekarang, dan kita sekarang lagi membuat konten-konten, jadi konten-konten anak muda nih di Kota Bogor itu kita dikumpulkan, kita jadikan satu dan kita coba membuat kayak lomba kecil-kecilan gitu loh. Dikumpulin nih teman-teman yang dimana yang jago ya, ibaratnya jago konten ataupun yang belum. Nah yang belum ini jadi kita kayak belajar bersama gitu loh, belajar bersama sehingga itu outputnya kontennya bebas. Tetapi kita coba screening yang dimana sebetulnya outputnya nanti ke depan itu ada yang belajar kan, ada yang udah pro, ada yang masih belajar nih. Nanti outputnya itu yang masih belajar dia bisa, dan juga yang udah bisa tim mana nih yang bagus, nanti kita akan ini gitu loh, akan kita rangkul. Jadi semacam nanti ketika Pak Rifai ataupun mungkin rekan-rekannya membutuhkan SDM yang dimana SDM Kota Bogor dan Cianjur terkait sosial media itu udah punya output ke sana. Jadi yang pemberdayaannya itu ada gitu. Harapan buat Kak Rifai deh untuk di 2024 seperti apa? Harus menang. Harus menang ya? Ya, karena sejauh ini beliau yang mampu merangkul kita gitu. Di beliau kan belum jadi aja dia udah mampu gitu ya. Karena sebelum dia memutuskan untuk mencalonkan lagi pun dia sering gitu aktif mana muda. Apalagi nanti pas dia jadi kan gitu. Itu sih. Jadi biar juga karena kebutuhan kita kan ya tadi fasilitas dan koneksi gitu ya. Nanti kalau Pak Rifai ini udah jadi ya dia harus mampu kudunya itu. Berarti harus merangkul ya? Iya, betul. Oke, untuk yang terakhir nih buat Pak Anies Rashid Baswedan nih, kira-kira kan ada 3 kandidat nih, Pak Ganjar Pranowo sama Pak Prabowo Subianto dengan Pak Anies Rashid Baswedan nih. Kira-kira yang untuk saat ini mencerminkan seorang
milenial, seorang yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu kira-kira yang paling cocok itu sama siapa kandidat? Sejauh ini dari ketiga tadi yang Kak Mentari sampaikan, memang yang lebih siap, yang sudah siap, ya, dilihat dari beberapa informasi di sosial media juga yang kita analisis, memang Pak Anies Baswedan. Anies Baswedan Ya, nih. tinggal kita lihat sejauh mana semangat perubahannya Pak Anies, ya, untuk anak muda. Karena ya, mungkin kalau Pak Anies mendengarkan ya, anak muda di Indonesia semua hari ini kreatif. Ada tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi kelemahan kita, kekurangan kita 2 poin. Satu itu adalah fasilitas, yang kedua koneksi. Jadi ketika dua poin tadi bisa direalisasikan oleh Pak Anies, itu anak muda udah pasti mampu berkembang, dan juga Indonesia pasti tetap maju lah, tetap bisa merangkul anak-anak mudanya gitu untuk berinovasi gitu. Nah kalau misalkan tadi dua poin tadi nggak ada, ya mau bagaimana kita berinovasi kan gitu. Gitu. Oh gitu. Untuk yang terakhir deh, kira-kira kesan-kesan buat anak muda yang nonton milenial apa tuh? Ya, buat Harapan. anak-anak muda intinya teruslah berpikir, terus jangan lupa juga membaca sejarah gitu ya. Karena sejarah gitu kan kita mampu juga melihat ke belakang dan apa yang ke depan akan kita lakukan gitu sih. Oke, terima kasih loh Kak Arif. Sama-sama Kak Mentari, semangat Iya. terus. Iya, Semangat sama. perubahan. Oke, terima kasih semua. Hari ini kita berakhir wawancara sesi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.